Kenapa Mas Gun baru sadar sekarang gitu loh. Dan Mas Gun sebagai seorang intelektual, seorang yang ngerti benar tentang kekuasaan itu cenderung korup, kenapa dia mengawal kekuasaan ini tanpa syarat gitu? Kenapa dia menganggap bahwa yang namanya Jokowi itu orang suci? Kenapa dia menganggap bahwa Jokowi tidak mungkin melakukan hal yang aneh-aneh? Sebagai seorang intelektual dengan berjibun referensi yang dia baca, itu menunjukkan bahwa yang namanya kekuasaan itu cenderung korup dengan berbagai varian, dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan. Dan yang paling juga berbahaya adalah ngapain juga Mas Gun dan kawan-kawan ini muji-muji Jokowi terus selama Jokowi berkuasa. Harusnya kalau mereka menyadari, kalau mereka betul seorang intelektual, kawan-kawan Mas Gunawan Muhammad dan kawan-kawan ini seorang intelektual, harusnya ketika Jokowi jadi presiden, posisinya adalah mengawal Jokowi dengan memberi kritik, bukan dengan pembelaan-pembelaan. Sebagai orang yang saya tahu betul kapasitas intelektualnya, referensinya nggak kurang-kurang Mas Gun itu loh. Mas Gun itu hidupnya diisi oleh manusia pembelajar Mas Gun ini. Lingkungannya lingkungan yang betul-betul menghormati intelektualitas, menghormati peradaban. Tapi kenapa sampai terlena dan tidak menyadari postulat-postulat sederhana dalam dunia politik? Memuji itu berbahaya, membela itu berbahaya, kemudian mengawal tanpa syarat itu bagi saya ngaco betul itu loh. Makanya bagi saya ya udah rasain. Akhirnya hari tuamu penuh dengan kesedihan karena kau memilih jalan yang betul-betul keliru kok. Padahal kalau mereka ini sadar ya, sebenarnya Jokowi itu udah mengkhianati mereka ketika Jokowi menerima Prabowo sebagai Menteri Pertahanan kok. Di situ sebenarnya pengkhianatan atas perjuangan Mas Gunawan dan kawan-kawan. Karena Mas Gunawan dulu waktu itu jelas tidak menginginkan Prabowo dalam ruang kekuasaan, tapi difasilitasi oleh Jokowi dan mereka tidak menyadari bahwa itu pengkhianatan perjuangan. Tapi kenapa sekarang nangisnya baru sekarang gitu loh? Harusnya nangisnya itu atau marah-marahnya itu 4 tahun yang lalu. Itu pun bagi saya it's too late lah, 4 tahun lalu juga it's too late. Harusnya mereka tetap begitu Jokowi berkuasa, dia mengatakan, Pak Jokowi, Mas Jokowi, kami bersama-sama dirimu, memperjuangkan dirimu menjadi presiden. Tapi setelah dilantik, kami berada pada posisi menjagamu dengan mengingatkan dirimu. Gitu loh, dengan kritik, dengan membuat ini dunia menjadi transparan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan, melihat pilihan-pilihan politik secara dewasa dan secara waras gitu. Secara dewasa. Cuma kenapa itu semua berkumpul jadi satu seolah-olah Jokowi nggak boleh dikritik. Ini akibatnya. Dan bagi saya, kalau Jokowi ini menyimpang, kalau Jokowi ini aneh-aneh, ini adalah kesalahan Mas Gunawan Muhammad dan kawan-kawan. Jadi tak usah nangis. Nggak penting nangis itu. Rakyat tidak ingin melihat air matamu Mas Gunawan. Yang ingin dilihat rakyat, kamu mengatakan bahwa kamu berada dalam posisi berlawanan dengan Jokowi karena Jokowi sudah berkhianat atas perjuangan-perjuangan awal kami. Itu yang ingin didengar, tegas ngomong, tak usah nangis-nangis. Itu loh, ini bukan drama sinetron, ini bukan drama Korea, ini bukan konsumsi buat orang-orang lemah. Ini adalah perjuangan, ini adalah sebuah hal yang bisa berakibat perjudian pada peradaban kita ke depan. Jadi gak usah nangis Mas Gun. Hadapi dan akui salah dan kita harus menggalang kekuatan lagi, menghimpun, membangun kekuatan lagi untuk terus agar koridor ini terjaga sehingga siapapun yang lewat koridor itu adalah orang-orang yang memang pantas untuk kita kawal dan pantas untuk kita kritisi. Jadi jangan sampai lagi terulang kasus Jokowi ini gitu. Ini adalah sebuah peristiwa yang memedihkan sebenarnya buat para intelektual Indonesia, buat civil society, dan buat kita semua. Jadi mudah-mudahan Pilpres besok kita bisa melihat bagaimana sikap Pak Jokowi, netralitasnya, cara permainannya, cawe-cawenya. Dan saya juga melihat belakangan juga ada kawan-kawan yang masih saja membela Jokowi dengan berbagai argumen yang menurut saya itu adalah pembelaan orang-orang dungu yang sudah tidak lagi bisa bicara apa. Jadi jangan melakukan pembenaran-pembenaran hanya karena engkau malu untuk mengakui bahwa kau sudah keliru untuk menjaga seseorang yang berkuasa dan merasa malu bahwa orang ini sebenarnya sudah melempar kotoran ke wajahmu itu.
Jadi akui bahwa apa yang terjadi hari ini adalah semacam state of emergency itu ya. Kondisi yang sangat berbahaya, sangat mengkhawatirkan buat Indonesia ke depan. Nah, kemudian Pak, berarti kan sebegitu kecewanya Gunawan Muhammad ini dengan Bapak Jokowi atas keputusannya. Nah, apakah mereka ini punya hubungan Pak sampai Bapak Gunawan Muhammad ini menangis sebegitu kecewanya Pak? Hubungan yang seperti apa? Kalau hubungan komitmen hubungan politik sudah saya jelaskan tadi. Ya, menganggap Jokowi itu terputus dengan masa lalu. Jokowi adalah orang suci. Jokowi adalah orang yang dicintai dan mencintai rakyat. Jokowi adalah orang yang memiliki visi untuk pembangunan Indonesia ke depan. Jadi pokoknya Jokowi itu benar-benar nggak ada cacat di mata mereka. Begitu ternyata Jokowi melakukan hal yang sangat prinsipil ya. Ini membangun dinasti politik kemudian dengan menggerakkan kekuasaan ini adalah sebuah fenomena yang anti demokrasi, sangat anti demokrasi. Jadi jelas ini betul-betul terpukul. Fenomena hari ini Jokowi membiarkan Gibran melenggang itu adalah sebuah langkah yang anti demokrasi. Nah, itu yang membuat Mas Gunawan itu sampai nangis karena ternyata dia mendukung orang yang tidak komit terhadap membangun demokrasi di Indonesia. Jadi hubungannya cuma itu aja, karena Mas Gunawan sudah mempertaruhkan semuanya di situ, mempertaruhkan reputasi intelektual dia, mempertaruhkan komitmen dia, mempertaruhkan jaminan dia pada kawan-kawannya, mempertaruhkan komitmennya buat bangsa dan negara ini. Karena saya tahu Mas Gun itu pejuang, itu. Tempo berapa kali di obrak-abrik Orde Baru, Mas Gun tetap bertahan dan melawan gitu. Dan ini adalah sebuah sebuah entitas, sebuah komunitas, sebuah prinsip yang nggak mudah mempertahankan itu gitu dengan intimidasi dan tindakan-tindakan represif di zaman Orde Baru. Dan jelas orang yang merasakan tindakan-tindakan represif itu jelas punya mimpi. Dan dia melihat setelah reformasi ternyata tidak banyak, hampir semua orang itu terkontaminasi dengan Orde Baru. Sehingga Mas Gunawan memilih posisi yang tetap netral ya, menjadi resi, menjadi pengamat, menjadi orang yang mengkritisi semua proses ini. Tapi begitu Jokowi tersilap gitu mata dan pandangan Mas Gun dan kawan-kawan ini, seolah-olah karena Jokowi itu disconnect dengan masa lalu, Jokowi adalah generasi baru, Jokowi bukan keturunan siapa-siapa, kemudian menganggap bahwa Jokowi harus dibela karena Jokowi adalah kita. Ternyata Jokowi adalah saya. Jadi sedih lah, nangis itu. Kalau bagi saya ya udahlah, ya tutup aja catatan hidup ini dengan menangis. Kan dengernya gak enak. Tutup catatan hidup ini dengan sebuah momentum perjuangan yang memang menunjukkan kita konsisten dari dulu. Bukan dengan menutup hidup dengan menangis. Janganlah Mas Gun. Kita masih banyak perjuangan buat Republik ini gitu. Jangan menangis Mas Gun. Itu aja. Iya Pak. Berarti dengan begitu Bapak Gunawan Muhammad ini tidak punya kepentingan pribadi ya Pak atas hal itu? Enggak ada. Itu adalah kesedihan intelektual, kesedihan budayawan, kesedihan orang yang mengerti bagaimana membangun peradaban. Jadi nggak ada kepentingan apa-apa gitu. Cuma ya saya terus terang aja, memang jujur aja, sikap kawan-kawan yang membela Jokowi kemarin yang muji-muji itu saya muak dan jengkel itu loh. Dan sekarang saya menikmati. Mereka mulai memaki-maki Jokowi, menghina-hina Jokowi, merendah-rendahkan Jokowi. Sudah 180 derajat sekarang hari ini. Dan memang jujur saja, di awal-awal Jokowi memerintah, di awal-awal mereka bergembira dan menganggap sebuah kegagahan politik membela Jokowi dengan memuji Jokowi dan orang langsung dihina-hina. Saya jujur saja waktu itu, tahun-tahun itu berdoa dan merindukan suatu saat pada masanya rakyat akan ditunjukkan bahwa akhirnya orang akan memaki-maki orang ini, akan menghina-hina orang ini. Karena bukan saya dendam sama Pak Jokowi, tidak. Tapi saya ingin menunjukkan kepada bangsa dan negara ini bahwa memuji orang itu adalah tindakan yang salah. Memuji orang yang berkuasa itu adalah tindakan yang salah. Memuji orang yang tidak berkuasa aja gede kepala kok, apalagi orang punya kekuasaan. Masa di situ aja kita nggak mau belajar? Kita konsisten mendukung demokrasi di Indonesia, tapi jangan pernah kita memuji pemimpin.
Ya, jadi misalnya Ahok berhasil membangun Jakarta, Anies berhasil membangun Jakarta, siapa berhasil membangun Indonesia. Ngapain dipuji-puji kan? Orang memang itu tugasnya. Tugas kita semua itu adalah tugas kita adalah dalam proses demokrasi itu adalah memilih pemimpin yang menurut kita baik di antara mereka-mereka ini. Kemudian siapapun yang menang, kita harus mengambil posisi berhadap-hadapan. Kita harus mengambil posisi yang mengkritisi pemimpin-pemimpin itu. Jadi ketika pemimpin itu dilantik, nggak ada lagi pujian-pujian itu. Itu yang harusnya dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama para intelektual yang sudah menganggap bahwa mereka lah pemanggul kebenaran. Seolah-olah kalau sudah mengatakan bahwa A baik, itu pasti baik. Tidak. Jadi kita harus kritis pada saat setelah dia dilantik, itu yang paling kita tuntut itu. Oke, baik Pak. Jadi jangan sampai sistem pemerintahan di Indonesia ini menggunakan sistem monarki ya Pak. Harus yang benar-benar sesuai dengan ketentuan pemerintahan di Indonesia. Iya, sesuai dengan konstitusi. Karena konstitusi kita itu bukan hanya persoalan dirumuskan di DPR, kemudian ada perdebatan di gedung parlemen itu. Tapi konstitusi itu juga punya nilai-nilai historis. Ada nilai visioner yang ada di founding fathers kita. Jadi founding fathers kita itu bukan cerita bagaimana mereka memerdekakan Indonesia saja, tapi di situ sudah sudah termasuk di dalamnya itu adalah visi misi mereka melihat Indonesia ke depan, bahwa Indonesia dimerdekakan dengan memperjuangkan sejumlah nilai, dan nilai itu menjadi sebuah komitmen, dan komitmen itu dituangkan dalam konstitusi, dan konstitusi ini akan dioperasionalkan atau diwujudkan setelah ada perdebatan di parlemen dengan menafsirkan nilai-nilai ini. Jadi kalau ternyata ada orang yang berkhianat pada konstitusi, itu jelas memang dia berkhianat pada kita semua, bukan hanya kepada bangsa dan negara, tapi juga berkhianat kepada perjuangan founding fathers kita. Iya Pak, baik. Mungkin ada closing Pak untuk tema kita hari ini? Ya, tadi itu, jangan menangis Mas Gun. Pokoknya harus terus berjuang. Walaupun kita sudah sampai sekarat bagaimanapun, kita harus tetap punya mimpi, harus punya harapan melihat Indonesia lebih baik. Ada Jokowi atau tidak, itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana konstitusi bisa kita jaga, kita bisa punya pemimpin-pemimpin yang memiliki nilai etis, kemudian kita juga punya pemimpin-pemimpin yang mengerti bagaimana merawat peradaban kita, merawat kebangsaan kita, dan mengerti cita-cita keindonesiaan kita. Itu yang harus kita perkuat terus-menerus, walaupun kita tidak lagi muda. Oke, baik, itu tadi pembahasan kita mengenai tema hari ini, yaitu Gunawan Muhammad menangis. Nah, terima kasih untuk teman Citra Indonesia yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Citra Indonesia. Kami jamin Anda menang.